Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu IP address, kemudian IP address itu ada kelas apa aja, terus IP address itu cara lihatnya gimana gitu, atau cara settingnya gimana. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk IP address ya, IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP ya. Kemudian IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Jadi IP address ini ketika kita ingin melakukan sebuah koneksi ya, antar komputer dengan komputer satu yang lainnya, otomatis kan nanti kita perlu IP address tadi sebagai alamatnya atau sebagai pengalamatannya. Nah, untuk IP address itu ada yang disebut dengan IP public, kemudian ada juga yang disebut dengan IP private ya. Nah, untuk IP public itu adalah IP address yang diakses di jaringan internet. Kemudian IP public juga dikenal sebagai globally routable unicast IP address ya. Jadi ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet juga. Akan tetapi kita tidak bisa memasang sembarangan IP public di sebuah device ya. Nah, ada aturan mengenai alokasi IP public. Kita bisa mendapatkan public IP address dari pinjaman ISP atau alokasi dari APNIC ya. Nah, jadi misalkan IP address itu adalah IP yang bisa diakses lewat internet ya. Jadi sederhananya seperti itu. Kemudian kita tidak bisa memasang sembarangan gitu. Jadi nanti IP address itu semacam dipinjamkan gitu. Jadi nanti ada yang mengaturnya gitu. Kemudian ada IP private. IP private adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP private tidak boleh ada di jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Itu pengertian secara ininya ya. Jadi IP private itu tidak bisa diakses di jaringan internet. Ada implementasi di jaringan real. Nah, biasanya jaringan lokal menggunakan IP private. Kemudian ditambahkan sebuah router yang menjembatani jaringan lokal yang menggunakan IP private dengan jaringan publik yang menggunakan IP public. Jadi untuk IP private itu misalkan nih kita di sebuah lab misalkan atau di sebuah kantor. Nah, agar dia bisa terhubung antar device, antar host ya, antar komputer, nah kita perlu yang namanya IP address. Tapi IP addressnya di sini adalah IP private ya. Jadi mereka bisa saling terkoneksi. Adapun supaya mereka bisa terkoneksi ke internet, itu kan nanti kita perlukan, contohnya kita perlu yang namanya router ya. Nah, router itu nanti yang membantu kita untuk terkoneksi ke internet. Nah, aslinya nanti ketika sudah mengakses internet, IP yang terbaca itu bukan IP private lagi gitu, tapi IP public ya. Jadi seperti itu. Kemudian IP address itu terbagi menjadi dua versi, ada IPv4 ya, IP versi 4. Kemudian ada IP versi 6. Nah, yang versi 4 itu nanti jumlahnya ada 32 bit. Kemudian yang versi 6 128 bit. Nah, nanti kita akan bahas dulu yang versi 4 dulu ya. Nah, IP versi 4 itu terdiri dari 32 binary bit dan dibagi menjadi 4 oktet. Satu oktet itu sama dengan 8 bit. Jadi kan IP address itu biasanya seperti ini ya. Jadi 192 titik ya, 168 titik, kemudian 1.1. Nah, ini kan terdiri dari 4 oktet ya. Nah, satu oktetnya ini itu dia apa? Satu oktetnya itu terdiri dari 8 bit ya. Nah, ini 8 bit, kemudian ini juga 8 bit, 8 bit, 8 bit. Nah, makanya jumlahnya di sini adalah 32 bit ya. Nah, kemudian di tiap oktet di sini karena dia binary ya, berarti kan kalau binary itu kan cuma ada angka 1 dan angka 0 ya dalam bentuk binar. Tapi kalau nanti dalam bentuk desimal itu antara 0 sampai 255 ya.
Jadi kan contohnya di sini ya, kita punya IP address 192.168.1.1. Jadi ini oktet pertama, ini yang kedua, ketiga, kemudian ini yang keempat. Nah, masing-masing oktet dia punya 8 bit ya. Nah, ini 8 bit, kemudian di sini juga 8 bit sampai sini 8 bit. Jadi jumlahnya adalah 32 bit ya. Nah, di sini kan 8 8 8 8. Nah, oktetnya tadi oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Nah, kemudian di sini kan 192 itu kalau kita terjemahkan menjadi biner itu kan bentuknya berapa? 11000000 ya. Jadi masih ingat ya perhitungan biner itu seperti apa? Misalkan 168. Jadi 10101000 itu adalah 168. Kemudian untuk yang satu, nah jadi binarinya jadinya apa? 00000001 ya. Jadi di sini kan 8 bit nih. Nah, nanti kan binary itu kan bilangan basis 2 ya. Jadi nah di sini 8 bit. Nah, mulainya itu dari 0 ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai kalau 8 bit ini kan sampai bit ke-8 itu berarti dia 2 pangkat 7 ya. Nah, jadi sini 2 pangkat 0, kemudian ini 1. Jadi ngitungnya dari sebelah kanan ya. 0, 1, 2, 3 sampai di sini 7 ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini cuma ini aja apa namanya? Perhitungan ya. Jadi di sini saya buat sebuah tabel ya. Tabel ini bisa dipakai untuk melakukan konversi dari biner ke desimal atau dari desimal ke biner ya. Nah, caranya gimana gitu. Misalkan nih kita mau, ini kita sedikit mengulang dulu ya, cara konversi biner ke desimal itu seperti apa, cara konversi biner ke desimal seperti apa, desimal ke biner seperti apa ya. Oke, di sini akan saya contohkan aja ya. Nah, di sini misalkan nih kita mau konversi bilangan apa dulu, misalkan tadi ya 192 ya. Nah, desimalnya adalah 192. Kita mau konversi ke bilangan biner tuh gimana gitu caranya gitu. Nah, yang kita ketahui kan tadi 192 itu adalah 11000000 ya. Jadi ada 8 bit. Nah, caranya pertama kalian harus mengerti dulu bagian nilai di sini ya. Jadi kan 128, 6432 itu didapatkan dari mana gitu. Didapatkannya dari perpangkatan di sini ya. Jadi 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 ya. Kemudian 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi jangan salah ya. 2 pangkat 0 itu bukan 0 tapi 1. Nah, kemudian untuk mencari bilangan binarnya caranya nilai yang mendekati atau sama dengan 192 itu yang mana gitu. Nilai yang mendekati atau sama dengan 192 itu di bagian mana gitu. Nah, berarti kan karena di sini cuma sampai 2 pangkat 7, kemudian di sini ada nilai 128, berarti yang mendekati adalah nilai yang 128 ya. Nah, berarti di sini kita kasih 1 ya. Nah, kemudian sisanya ya 192 dikurang 128 itu berapa gitu. Sisanya berapa? Nah, kalian bisa hitung ya. Misalkan kita gunakan ini aja biar tidak salah ya. Saya panggil kalkulator di misalkan 192. Ini kita menghitung manual ya. Jadi sekalian belajar aja. Kurangi 128 itu sama dengan 64 ya. Berarti angka yang mendekati 64 atau sama dengan 64 supaya dia genap 192 itu di bagian mana gitu. Nah, di sini jawabannya adalah yang ini ya. 64 ya. Nah, berarti sisanya itu tinggal kita kasih 0 ya. 0 di sini juga 0 ya. Jadi semuanya yang ketika sudah habis nilainya berarti nanti diganti menjadi 0 ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah, berarti nilai biner ya dari 192 itu sama dengan 11000000. Nah, kayak di sini kan hasilnya berapa? 11000000. Nah, ini untuk salah satu contoh untuk menerjemahkan dari
bilangan desimal ini ke bilangan biner ya. Nah, sekarang kita balik ya. Sekarang kita balik misalkan dari bilangan biner ya ke bilangan desimal ya. Nah, di sini kita hapus dulu semuanya ya. Di sini malah lebih gampang ya. Misalkan kita punya bilangan biner berapa nih? 10 10 1000 ya. Jadi 168 ya. Misalkan 1 kita isi aja dulu dari depan 10 10 kemudian 1000 ya. 1000. Nah, kalau kita hitung, jadi kita ngitungnya bebas ya, mau dari sini atau dari sini. Yang penting yang kita hitung adalah nilainya yang 1 ya. Nilainya yang 1. Jadi 2 pangkat 7 adalah 128. Kemudian yang di sini adalah 2 pangkat 5, nilainya adalah 32. Nah, kemudian di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Nah, kita jumlahkan aja. 128 ditambah 32 jadinya berapa? 128 ditambah 32 sama dengan 160 ya. Nah, 160 ditambah 8 berarti 168. Nah, jadi cukup seperti ini gitu. Kita udah tahu gitu. Nah, di sini kan yang penting apa? Kalian mengerti tabelnya ini gitu. Nah, jadi kalau nanti mau menerjemahkan ke biner, nanti gunakan cara yang pertama. Kalau mau menerjemahkan dari biner ke desimal, gunakan cara yang seperti ini aja gitu. Jadi cukup seperti itu ya. Ini untuk perhitungan yang biner ya, biner dan desimal. Jadi saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Jadi di mata kuliah yang lain pun sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, di IP address tadi kan 4 oktet nih. Nah, 4 oktet itu nanti terbagi menjadi 2 lagi gitu. Jadi ada yang namanya network ID, kemudian ada yang namanya host ID. Nah, network ID itu adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada. Kemudian host ID itu menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP/IP lainnya dalam jaringan tersebut. Nah, jika kita ibaratkan network ID itu adalah nomor jalannya dan alamat jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumahnya gitu. Jadi network ID itu nomor jalan dan alamat jalan, sedangkan host ID itu adalah nomor rumahnya. Nanti kalian bakalan mengerti ya, bakalan mengerti sendiri gitu. Nah, contohnya di sini ya, untuk pembagian kelas IP. Jadi di pembagian IP address itu kelasnya itu sebenarnya ada A, B, C, D, dan E ya. Tapi kan di sini yang biasa kita pakai itu cuma A, B, C ya. Karena kelas yang D dan E itu tidak digunakan untuk pengalamatan di mana? Untuk pengalamatan di device gitu ya, atau di komputer lah gitu. Atau untuk menghubungkan antar komputer dengan komputer yang lain ya. Nah, di sini jadi kita perhatikan dulu ya. Jadi untuk kelas A itu dia range IP-nya itu dimulai dari 0 karena tadi kan dia terdiri dari 4 oktet ya, 000 sampai 127 255 25 255 ya. Kemudian nanti jumlah networknya itu ada 128 network. Kemudian untuk jumlah hostnya itu ada 16.777.216 host ya. Nah, untuk yang kelas A ini nanti digunakan untuk jaringan skala besar ya. Kemudian untuk yang kelas B itu dimulai dari 128. Jadi sini kan berhentinya di 127 nih. Nah, berarti di sini mulainya dari 128 ya. 128.000 kemudian sampai 191 255 kemudian 255 255 ya. Jumlah networknya ada 16.384, kemudian jumlah hostnya itu ada 65.536. Nah, yang kelas B ini ditujukan biasanya untuk jaringan skala menengah atau medium. Jadi tergantung nanti dari berapa besar device atau komputer yang harus dihubungkan dalam satu jaringan gitu ya. Nah, nanti bisa ditentukan kita harus menggunakan kelas berapa gitu. Kemudian di sini yang
kelas C itu dimulai dari 192. Jadi yang contoh pertama tadi ya 192, 168 itu adalah kelas C ya. Sampai 223, 255, 255, 255. Nah, jumlah networknya itu ada 2.097.152. Kemudian jumlah hostnya ada 256. Nah, penggunaannya untuk jaringan skala kecil. Nah, kemudian ada lagi tadi ya kelas D dan kelas E. Nah, kelas D itu dari 224 sampai 239. Nah, jumlah networknya tidak didefinisikan, hostnya juga tidak didefinisikan karena penggunaannya itu adalah untuk multicast ya, atau multicasting. Kemudian untuk yang kelas E itu 240, 000, kemudian 255, 255, 255, 255. Jumlah network dan jumlah hostnya itu tidak didefinisikan. Kemudian ini biasanya digunakan untuk keperluan riset ya, atau penelitian. Kemudian atau juga biasa digunakan untuk keperluan eksperimental ya. Nah, yang jelas kita tidak menggunakan D dan E, yang kita gunakan adalah A, B, C ya. Ini pembagian kelas IP address secara umum ya. Jadi secara umum. Jadi nanti kalau kalian ketemu 192, 168 itu dari mana? Itu nanti saya jelaskan lagi ya. Tapi ini yang jelas ini dari secara gambaran umumnya pembagian kelas IP address itu seperti ini gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi ya sesuai pembagiannya. Jadi misalkan kayak IP address tadi, jadi oktetnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian tiap oktet itu terdiri dari 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, berarti jumlahnya adalah 32 bit. Kemudian di sini, nah, jadi kan tadi IP address itu terbagi dua, ada yang namanya network, ada yang namanya host ya. Nah, untuk kelas A, untuk network ID-nya itu adalah di 8 bit pertama atau di oktet yang pertama gitu. Itu adalah network ID. Kemudian yang hostnya itu ada di 3 oktet yang di sebelah kanannya. Makanya kan tadi kita melihat kalau kelas A itu ada 16 juta sekian gitu ya, karena host ID-nya di sini juga ada 3 oktet gitu. Kemudian untuk kelas B itu untuk network ID-nya itu berada di oktet pertama dan oktet kedua. Nah, host ID-nya itu ada di oktet ketiga dan oktet keempat. Nah, di sini kan tadi bisa kita lihat sekitar 65.000 sekian gitu ya. Kemudian untuk kelas C itu network ID-nya itu ada di 3 oktet ya. Jadi oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga ini adalah network ID. Itu untuk kelas C. Nah, untuk host ID-nya itu berada di oktet keempat. Makanya tadi host ID-nya itu cuma ada 256 gitu ya. Kemudian untuk kelas D dan kelas E tadi tidak kita definisikan ya di sini, karena kelas D untuk multicasting dan kelas E untuk keperluan riset ya. Oke, ini adalah untuk IP address ya. Nah, untuk yang selanjutnya silahkan untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi untuk bagian pertama ini saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.